Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang teori dari investasi. Kalau kita berbicara tentang teori dari investasi, tentu kita harus mengenal untuk apa teori itu dipergunakan. Teori adalah satu solusi untuk mencari jawaban terhadap permasalahan yang ada. Nah, permasalahan investasi ini tentu sangat banyak, sehingga diperlukan berbagai teori yang ada di dalam investasi. Pada kesempatan ini, saya ingin menguraikan beberapa teori tentang investasi. Pertama, ada teori yang kita namakan Neoclassical Economy Theory. Jadi, kalau kita berbicara tentang teori investasi, teori ini tidak luput dari masalah ekonomi. Tentu di dalam hal ini kita harus melihat apa yang menjadi latar belakang dari masalah-masalah yang perlu diatur oleh hukum. Teori neoclassical economy ini berpendapat bahwa investasi asing langsung memiliki kontribusi yang positif terhadap pembangunan ekonomi terhadap negara penerima modal atau kita katakan sebagai host country. Ya, jadi kita akan melihat bagaimana kita memandang bahwa suatu permodalan asing, investasi asing ini akan memberikan suatu sisi yang positif bagi negara penerimanya. Negara penerimanya ini kita kenal dengan nama host country atau penerima modal. Nah, ada beberapa pendapat yang saya ingin coba untuk mengkritisi. Salah satunya ini adalah Syarif Said mengatakan bahwa beberapa faktor yang saling terkait dengan masalah teori neoclassical economy ini adalah: satu, yang pertama adalah investor asing biasanya membawa modal ke host country yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas di host country. Jadi kita akan melihat bahwa modal yang dibawa oleh pemodal asing ini tentu akan memberikan suatu pengaruhnya. Pengaruh itu ada dua hal, yaitu kualitasnya dan dari segi kuantitasnya. Dari segi kualitasnya tentu kita akan melihat berapa banyak akan memberikan suatu manfaat. Dan kuantitasnya ini seberapa besar luasan yang mendapatkan pengaruh atau dampak dari adanya investasi ini. Kemudian aliran yang kedua ini adalah aliran modal dan investasi kembali keuntungan mendorong peningkatan saving di host country. Jadi kita akan melihat bahwa yang kedua ini mengatakan bahwa keuntungannya itu adalah satu, kalau kita melihat adanya investasi asing ini, tentu tidak luput bahwa investasi ini akan memberikan suatu dampaknya seberapa besar penduduknya di host country ini, dia akan memiliki suatu tabungan. Tentu tabungan ini akan ada relevansinya ini dengan bagaimana untuk perkembangan ke masa depan. Kemudian keuntungan yang ketiga ini adalah pendapatan pemerintah meningkat melalui pajak dan pembayaran. Nah, ini kita selalu mengenal bahwa pajak ini adalah memberikan keuntungan bagi pemerintah karena pajak ini merupakan suatu pendapatan yang pemerintah ini tidak perlu melakukan timbal balik. Jadi kita melihat ini adalah suatu manfaat yang sangat besar bagi pemerintah di dalam suatu investasi. Nah, fakta ini menunjukkan bahwa modal asing yang dibawa ke host country ini mendorong modal domestik yang memungkinkan menggunakan hal tersebut sebagai usaha. Jadi kalau kita perhatikan bahwa ini adalah suatu pemicu juga bagaimana dengan modal asing yang masuk ke host country ini terhadap pemodal-pemodal domestik pun juga ingin meningkatkan. Ya, jadi kita akan melihat bahwa investasi asing ini secara keseluruhan memberikan suatu kemanfaatan atau keuntungan bagi host country. Tujuannya apa? Karena adanya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Kita akan masuk. Teori yang kedua adalah teori ketergantungan atau dependensi teori.
apa teori yang dikatakan oleh teori dependensi teori ini? Teori ini berlawanan dengan teori ekonomi klasik yang berpendapat bahwa foreign investment ini tidak menimbulkan makna apapun bagi pembangunan ekonomi di host country. Ya. Mereka berpendapat bahwa foreign investment ini menindas pertumbuhan ekonomi dan menimbulkan pertambahan ketidakseimbangan pendapatan di host country. Jadi kalau kita perhatikan dengan teori dari ketergantungan ini, berpendapat bahwa investasi langsung kelihatannya sebagai ancaman terhadap kedaulatan dari host country. Jadi kita akan melihat bahwa dari teori ketergantungan ini orang berpendapat bahwa wah, ini nanti kalau asing masuk kembali, asing memberikan suatu modal di suatu host country ini akan terjajah secara ekonomi oleh negara-negara pemberi modal ini. Nah, karena itu investasi asing ini kecenderungan memperluas yurisdiksi dan menggunakan pengaruh kekuatan pemerintah asing terhadap host country. Nah, ini yang dikhawatirkannya adalah memberikan suatu politik investasi asing kepada host country ini ada sangat besar. Ya. Jadi kalau kita melihat bahwa bagaimana mengenai teori ketergantungan ini merupakan suatu sangkalan yang menyatakan pendapat bahwa investasi asing ini melalui multinational companies pasti akan menimbulkan keadaan yang membahayakan. Namun demikian, kita perlu untuk melakukan suatu identifikasi terhadap adanya efek yang merusak atau mengganggu terhadap investasi asing ini. Ya, jadi kita akan melihat juga bagaimana konsekuensi dari negara-negara berkembang dalam mengembangkan suatu regulasi. Jadi kita harus melihat bagaimana negara berkembang ini mengatur mengenai perizinannya, pemberian insentif melalui kebijakan dari investasi. Kemudian kita yang akan melihat dengan teori yang dikatakan middle pay theory. Ya, jadi teori ini mengatakan bahwa studi terhadap perusahaan-perusahaan yang multinasional ini dapat dijadikan sebagai suatu mesin yang menghidupkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dunia. Dan ini tentu akan memberikan keberuntungan bagi ekonomi lokal melalui aliran modal dan teknologi. Jadi kita akan melihat bahwa berdasarkan teori ini, negara-negara berkembang ini akan mendapatkan dua keuntungan. Keuntungan yang pertama adalah aliran modalnya, dan keuntungan yang kedua adalah teknologinya. Nah, tentu dua keuntungan ini akan memberikan suatu manfaat bagi generasi tenaga kerja. Jadi tenaga kerja ini terutama tenaga kerja yang potensial ini akan memberikan suatu kreasi di dalam melakukan suatu peluang-peluang baru, dan tentunya ini juga akan mendatangkan suatu pendapatan melalui ekspor. Ya. Kemudian teori yang berikutnya adalah teori government intervention theory. Jadi kita melihat bahwa kalau adanya suatu government intervention, jadi kita melihat bahwa di sini adanya intervensi dari pemerintah atau negara dalam kerangka transformasi ekonomi. Apa saja? Satu, untuk mengoreksi kegagalan pasar. Pemerintah dalam hal ini akan melihat sejauh mana investasi ini misalnya ya ternyata tidak memberikan suatu manfaat bagi pasar. Jadi di sini kita akan melihat adanya suatu koreksi terhadap kegagalan pasar. Kedua, ketika pasar ini gagal untuk mendorong suatu investasi atau pembangunan ekonomi, apa yang harus dilakukan oleh suatu negara atau dilakukan oleh pemerintah? Ya, kemudian yang ketiga juga kita akan melihat bagaimana suatu daerah atau suatu pemerintahan ini mengalami suatu keterlambatan dalam industrialisasi. Jadi faktor-faktor apa saja dalam hal ini yang perlu dilakukan agar tentunya dapat untuk menumbuhkan kembali industri ini akan menjadi semakin baik.
ya. Nah, kita melihat beberapa pendukung dari teori dari intervensi pemerintah ini menyatakan bahwa pendukung teori ini menyatakan bahwa perlindungan terhadap industri yang baru berdiri di negara-negara berkembang dari kompetisi dari industri negara-negara maju merupakan suatu hal yang esensial bagi pembangunan. Jadi, kita melihat bahwa adanya suatu industri baru ini perlu adanya sesuatu dukungan dari pemerintah agar industri ini bisa untuk meningkat dan ini juga bisa memberikan suatu manfaat bagi pemerintah. Ya. Nah, kita akan melihat di sini ada beberapa hal mengenai penanaman modal dalam negeri di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 1 mengatakan, bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional ataupun swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang disediakan guna menjalankan sesuatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Jadi di sini kita melihat bahwa apa saja sih yang dikatakan sebagai penanaman modal dalam negeri itu. Jadi ada yang kita katakan hak-hak dan benda-benda. Ya, nah hak-hak dan benda-benda itu tentunya kita akan melihat di sini adanya suatu capital dimilikinya oleh siapa saja. Dimilikinya bisa oleh negara, pemerintah dalam hal ini, swasta nasional dan swasta asing. Dengan syaratnya adalah berdomisili di Indonesia. Jadi pemodal dalam negeri ini harus memiliki domisili hukum di Indonesia. Ya. Nah, ketentuan tentang modal dalam negeri itu diatur di dalam Pasal 1 Angka 9. Modal yang dimiliki warga negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha Indonesia ya bisa berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum. Jadi kita melihat di sini ya ada kemudahan dalam modal dalam negeri ini bisa berbentuk badan hukum atau juga tidak berbentuk badan hukum. Jadi kalau tidak berbentuk badan hukum, subjeknya ini kita katakan adalah perorangan. Nah sekarang saya ingin kepada Anda semua, Bapak dan Ibu, bagaimana coba kita akan mengkritisi dari beberapa teori yang ada. Nah, ya, teori kritisi terhadap teori investasi ini, ya, pertama-tama kita akan melihat beberapa varian yang ada. Pertama ini adalah yang mewakili kelompok Neoclassical Economy Theory, ya, yang sangat ramah. Jadi teori dari Neoclassical ini sangat ramah dan menerima dengan tangan terbuka terhadap masuknya investasi asing. Ya, kenapa? Karena dinilai bahwa investasi asing ini sangat bermanfaat bagi host country. Jadi kita melihat bahwa berdasarkan kritisinya ini adalah yang pertama ini, kok teori dari investasi ini sangat terbuka ya terhadap segala sesuatu modal asing yang masuk ke Indonesia. Ya, kemudian kita melihat juga kritisi terhadap teori yang kedua yaitu dependency theory, ya, yang secara diametrikal menolak. Jadi teori ini berbeda dengan teori neoklasikal. Teori ini menolak masuknya investasi asing dan menganggap bahwa investasi asing ini dapat mematikan investasi domestik. Jadi teori dari dependensi ini adanya suatu kekhawatiran bahwa kalau adanya asing masuk ini, gimana mengenai posisi yang domestik ini? Takutnya ya atau ada sesuatu pandangan yang negatif bahwa akan mengambil alih posisi dan peran dari investasi domestik. Jadi ini yang ditakuti oleh beberapa kalangan bahwa kalau ada dengan teori dependensi ini nanti
kalau ada investasi asing ini masuk ke Indonesia, tentunya ini akan terjadi perekonomian ini dikuasai oleh asing, ya. Kemudian kita akan melihat kepada kritisi yang ketiga. Yang ketiga itu disebut the middle path theory atau jalan tengah, ya. Nah, ini adalah memandang bahwa investasi asing ini ada positifnya, ya, yaitu memberikan manfaat, tapi juga ada negatifnya juga karena negara harus berperan untuk mengurangi dampak ini melalui kebijakan-kebijakan hukum. Ya, kebijakan hukum ini antara lain berupa penampisan atau screening terhadap perizinan dan upaya-upaya di dalam penegakan hukum. Ya. Kemudian kita akan mencoba, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah melihat bahwa teori ini tujuannya adalah untuk mengatasi permasalahan yang ada. Nah, dalam hal mengatasi permasalahan yang ada di dalam kaitan dengan investasi, tentu kita dalam hal ini adalah mempelajari mengenai hukum investasi. Hukum investasi ini bertolak bagaimana kita melihat berbagai regulasi. Tentunya regulasi ini untuk mengatur masalah-masalah investasi sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Investor asing ini juga bisa mendapatkan manfaat melakukan investasi di Indonesia, tetapi juga kita harus melihat juga bahwa jangan sampai investasi domestik ini juga akan mendapatkan dampak yang buruk dengan adanya investasi asing. Nah, sekarang untuk selanjutnya kita akan mencoba mengkritisi terhadap berbagai teori yang ada, kemudian Anda mencoba mencari jalan apa sih yang terbaik teori-teori ini untuk Indonesia, untuk pembangunan di daerah-daerah tertentu. Jadi kalau kita melihat bahwa di Indonesia ini sangat luas sekali dengan beraneka ragam karakter, budaya, dan lain, apakah satu teori cukup atau tidak? Atau untuk daerah yang lain perlu teori yang lain? Nah, ini tentunya kebijakan-kebijakan Anda coba untuk merangkum ini, Anda ambil contoh di suatu wilayah tertentu dengan investasi tertentu, kemudian Anda kaitkan dengan teorinya. Teori mana nih yang paling cocok? Kemudian apakah ada regulasinya untuk mencoba mengatasi permasalahan yang ada? Ya, kita selanjutnya adalah untuk melakukan suatu kritisi terhadap ini. Kita berdiskusi bersama-sama dan nanti akan kita lanjutkan dengan topik berikutnya. Oke, kita selamat berdiskusi ya.